Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederet rentetan Ramadan yang sudah kita jalani membuat kita mengevaluasi sejauh mana kualitas kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka evaluasi ini mengajak kepada teman-temanku yang dimuliakan Allah, yang dimanapun anda berada, bahwa akan ada orang-orang yang cita-citanya itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Memiliki cita-cita, tetapi cita-citanya itu adalah diseret oleh para malaikatnya Allah dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena apa? Waktu hidup di dunia tidak memperhatikan rambu-rambu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Cita-cita untuk diseret ke dalam neraka, siapakah mereka, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang pertama adalah wayati qad syatama hada. Akan nanti datang orang-orang di hari kiamat, mereka diseret dan dilemparkan ke dalam neraka karena waktu hidup di dunia suka mencaci maki saudaranya. Hal yang sepele, saudara-saudaraku, mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap saudara yang lain, sehingga dalam kehidupannya orang-orang yang dicaci maki ini tidak terima terhadap apa yang kita sudah ucapkan. Maka tidak selesai sampai di dunia, maka orang-orang yang kita caci maki nanti akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mencaci makinya. Maka ayo teman-temanku, berhati-hatilah dalam berucap dan berkata, bahwa lisan kita ini tidak bertulang, maka sungguh sangat liar jika kita tidak mampu untuk mengeremnya. Mencaci maki saudara ini bagian dari cita-cita seseorang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi cita-citanya yang ingin dilemparkan ke dalam neraka. Wa qadzafa hada. Dulu dia pernah menfitnah saudaranya sendiri. Kata-kata fitnahnya itu lebih kejam, maka sampai menusuk ke dalam hatinya, dibawa dalam kehidupannya, dan dia merasa terpuruk atas fitnahan yang dilontarkan itu, membuat dirinya jatuh dan tersungkur di hadapan masyarakat. Ingat, fitnah yang kita keluarkan kepada saudara kita bukan hanya selesai sampai di dunia, teman-teman, tetapi justru sampai di akhirat. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sungguh fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka orang-orang yang merasa terfitnah, teraniaya di dunia, dicorengnya arang di dahinya, lalu dia terpuruk, bahkan ada yang dijebloskan ke dalam penjara, ada orang yang difitnah sampai dia menjadi jatuh miskin dan tidak ada harga dirinya. Ingat, orang-orang yang pernah kita fitnah nanti itu akan menjadi petaka bagi diri kita. Maka berhati-hatilah teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak ingin cita-cita kita dilemparkan ke dalam neraka, diseret oleh para malaikatnya Allah, maka jangan pernah menfitnah teman dan saudara kita. Ada lagi wayati wa akala mala hada. Ada orang-orang yang cita-citanya nanti akan diseret itu, yaitu orang-orang yang suka memakan harta orang lain. Ini justru sangat berbahaya, teman-teman. Bagaimana kehidupan kita, harta kita yang kita cari, lalu kita persembahkan untuk keluarga, tetapi di situ ada hak orang lain, ada harta orang lain. Ini
akan menjadikan kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Atau barangkali kita mengambil harta itu dengan cara salah, dengan merampok, dengan mencuri, dengan mengambil hak yang bukan hak kita, maka harta-harta yang kita makan, ya, harta-harta orang lain yang kita makan akan menjadi petaka kita nanti di akhirat. Dan terakhir, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa syafaka dadamahada, orang-orang yang cita-citanya akan dilemparkan ke dalam neraka dan diseret oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang yang mengalirkan, yang pernah mengalirkan darah saudaranya, orang yang pernah membunuh saudaranya. Ini akan menjadi petaka nanti di hari kiamat. Maka dalam sebuah riwayat, orang-orang yang terbunuh nanti itu akan dibangkitkan di yaumil mahsyar dengan memegang tangannya orang yang membunuh. Maka hati-hati, membunuh saudara kita ini bukan hanya selesai sampai di dunia, tapi justru akan menjadi petaka. Tangan itu akan menarik tangan kita untuk menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Belum sampai di situ. Fa in ghaniyat hasanatuhu. Ketika orang-orang datang menuntut balasan di hari kiamat, sebab memfitnahnya, sebab membunuhnya, memakan hartanya, orang-orang ini sebelum dilemparkan dan diseret oleh para malaikatnya Allah ke dalam neraka, maka dikoreksi lagi, masihkah memiliki kesalahan-kesalahan yang lain? Fa in ghaniyat hasanatuhu, orang-orang yang menuntut tadi itu mengambil, orang-orang yang menuntut, orang-orang yang telah memakan, menfitnah, bahkan mencaci maki orang lain itu, habislah semua kebaikannya. Qabla ayyuqda ma alaih, tetapi belum selesai sampai di situ, maka akan ada orang-orang yang lain datang menuntut dirinya, masih memiliki kesalahan-kesalahan yang lain. Lalu apa yang dia memilikinya? Kebaikan sudah habis, maka yang terjadi adalah keburukan orang yang pernah kita zalimi waktu hidup di dunia itu akan diberikan kepada kita, karena mungkin banyaknya kesalahan yang pernah kita lakukan hidup di dunia ini. Maka lalu belum selesai, ada yang lain datang, tunggu sebentar, aku masih memiliki urusan denganmu, masalah ini, masalah itu. Akhirnya keburukan-keburukan semua ditimpakan kepada dirinya. Summa turihat finnar, tidak memiliki apapun, pahala semua habis, dan dosa diberikan, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memiliki cita-cita yang baik, yaitu dengan menjaga lisan kita, menjaga hati kita untuk tidak berbuat jelek kepada orang lain, untuk tidak menzalimi orang lain. Mudah-mudahan cita-cita kita ini dengan menjaga mulut kita ini menjadikan kita ringan hisabnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.